Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى جل جلاله في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. Para hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal keislaman yang ketiga atau pembatal keimanan yang ketiga, yaitu asyirk. Asyirk yang sudah kita bahas beberapa masalah dan poin pada pertemuan yang lalu. Pengertian syirik, kenapa kita belajar tentang syirik, dan apakah kesyirikan ini terjadi dalam umat kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan tentang pembagian syirik. Yang pertama, syirik dibagi menjadi dua, yaitu asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua, asyirkul asghar, syirik kecil. Adapun syirik besar, yaitu sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, mempersembahkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kal khauf, seperti khauf, rasa takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqadu annahu malikun lin-naf'i wad-darr, dan meyakini bahwasanya yang ditakuti tadi ini memiliki atau mampu mendatangkan manfaat dan mencegah sebuah kemudaratan. Dan juga wa mahabbatuhu ka mahabbatillahi ta'ala,
mencintainya seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wadzabhu lahu, atau dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau ta'zimuhu ka ta'zimillah, mengagungkan sesuatu seperti apa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dzalika, dan lain sebagainya. Kemudian pembagian syirik besar. Syirik besar dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah syirkud da'wah, ay ad-du'a, yaitu syirik di dalam berdoa atau di dalam meminta. Yang dimaksud syirik dakwah di sini adalah, atau syirik dalam berdoa, seseorang ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah, yang dia tidak bisa memenuhi permintaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta manfaat supaya diberikan manfaat, diluaskan rezekinya, diperbaiki urusannya, keluarganya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Au daf'id dur, atau mencegah daripada kemudaratan. Ketika dia meminta kepada selain Allah, di mana ini semuanya adalah haknya Allah, yang mampu menyelesaikan, yang mampu memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meminta kepada selain Allah, ini yang dinamakan syirkud doa. Jadi syirik di dalam berdoa, syirik di dalam meminta. Maka semua bentuk doa yang itu adalah haknya Allah, yang mampu menyelesaikan hanya Allah, maka tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, yang berkata, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 60? Wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, maka aku akan mengijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang sombong, yang angkuh, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka dakhirin, kekal. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku. Jadi doa itu adalah perintah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karenanya, ketika seseorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan ibadah yang sangat banyak. Jadi tidak ada ruginya berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah doa itu sendiri adalah ibadah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas dan keadaan kita. Orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa termasuk orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini, doa ini adalah perintah dari Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Yang janjinya Allah pasti akan kasih. Allah pasti ijabah. Hanya saja dengan cara-cara tertentu. Bagaimana cara Allah mengijabah doa-doa kita? Pertama, dikasih langsung. Apa yang Bapak minta, apa yang Bapak inginkan, Allah kasih.
Kita minta kesehatan, Allah kasih. Kita minta rezeki, Allah kasih. Kita minta anak yang saleh, Allah kasih. Keturunan yang baik, Allah kasih. Mudahkan urusannya, Allah kasih. Apapun yang diminta, cara Allah mengijabahnya, kasih langsung. Yang kedua, bagaimana cara mengijabahnya? Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya dengan apa? Memalingkan sesuatu yang tadinya kita akan mendapatkan bahaya, mudarat, musibah, tapi Allah tahan musibah tersebut dikarenakan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya kita berdoa. Yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala menyimpan mengijabah doa kita adalah Allah simpan pahala-pahala doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Alangkah bahagianya ketika di akhirat kelak ternyata seseorang mendapatkan pahala yang sangat besar. Barangkali bukan dari pahala salatnya, mungkin pahala salatnya biasa-biasa saja. Pahala zakatnya, pahala puasanya. Namun ternyata dia dapatkan di akhirat kelak banyak daripada pahala doanya. Karena kenapa? Dia senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Semuanya dia berdoa. Dan alhamdulillah Rasulullah telah mencontohkan kepada kita banyak doa. Doa naik kendaraan, doa ini, doa itu, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan saking sempurnanya agama kita dan syariat kita, doa masuk toilet, keluar toilet sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada agama yang mengajarkan tentang ini selain Islam? Tidak ada. Bahkan mohon maaf, doa sebelum berhubungan dengan suami istri ada doanya. Sebegitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk berdoa. Subhanallah. Maka jangan berbuat syirik, jangan persekutukan Allah di dalam berdoa. Minta sama yang ada di sana di atas. Minta kepada Zat Mujibas Sa'ilin yang mengijabah doa-doa yang orang-orang yang meminta. Dalam sujud kita berdoa kepada Allah. Di akhir daripada tahiyat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, dia pasti memilih waktu-waktu yang baik dan mustajab. Ketika datang waktu-waktu mustajab, dia tidak lewatkan kesempatan tersebut. Meskipun di setiap keadaan yang lain dia senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah. Tapi ketika waktu-waktu mustajab, dia berusaha raih dan memanfaatkan waktu tersebut agar tidak lewat begitu saja, kecuali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa antara iqamah dan adzan. Doa tatkala safar. Subhanallah. Doa di sepertiga malam. Doa menjelang sahur. Doa tatkala berpuasa dan lain sebagainya. Semua di antara kita mau dipermudah urusannya. Tidak ada yang tidak mau dipermudah urusannya. Apapun urusannya. Semua di antara kita mau diberikan solusi dari setiap masalah. Tapi terkadang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Kita punya masalah, terkadang kita lebih dulu syurhat kepada manusia. Punya masalah lebih dulu kembali kepada manusia. Cari orang-orang yang sekiranya bisa kita sampaikan masalah kita, kita curhat masalah kita, kita minta solusinya. Kita lupa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendahulukan manusia? Padahal kita punya zat yang mengatakan ud'uuni astajib lakum. Doa kepada aku maka aku akan ijabah doamu. Maka ketika
Allah mengatakan bahwasanya doa itu sebuah ibadah dan bahkan termasuk doa yang paling mulia wa afdalul qurbat, dan termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah berdoa. Jadi cara untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang berdoa ke atas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya terlalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia minta kepada Allah. Dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya. Allahumma yassir, ya Allah mudahkan. Allahumma ghfir, ya Allah ampunkan. Allahumma astur, ya Allah tutupi, dan lain sebagainya. Wa a'zamu ta'at, dan doa ini adalah a'zam, seagung-agungnya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu? Hampir di setiap aktivitas kita tidak terlepas dari doa. Tidak terlepas dari doa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hambaku bertanya tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, katakan bahwasanya saya dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, saya akan mengijabah doa-doa orang-orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 32, apa kata Allah? Was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud, wa qala hasanun sahih. Qala Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Inti daripada semua ibadah-ibadah kita adalah doa. Maka kita dapati semua aktivitas kita tidak terlepas dari doa. Ibadah apa? Salat. Ibadah salat banyak sekali doa di dalamnya. Ya, sebelum kita baca surat Al-Fatihah ada lagi doa di situ. Doa iftitah. Di dalam surat Al-Fatihah sendiri ada doa. Surat-surat dalam Al-Quran juga ada doa-doa. Ruku doa, i'tidal doa, sujud ada doa. Duduk di antara dua sujud apa? Doa. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Subhanallah. Tahiyat doa. Tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Doa. Ya Allah, selamatkan kami, wa ala ibadillahi salihin, dan selamatkan hamba-hambamu yang saleh. Doa luar biasa. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan sebagaimana dihasankan oleh Imam Al-Albani. Apa kata Rasulullah? Laisa syai'in akramu 'ala Allahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah lebih daripada doa. Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah, berarti hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdoa kepada Allah, berarti dia sedang meminta kepada Zat yang Maha segalanya. Meskipun ada beberapa adab-adab kita berdoa. Di antara adab-adab berdoa adalah menghadirkan hati tatkala berdoa. Faham terhadap apa yang kita minta.
Ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Allah tidak mengijabah doa daripada seorang hamba sedangkan hatinya lalai. Dia berdoa tapi hatinya kemana-mana. Tidak sinkron antara lisannya dengan hatinya. Dan Allah lebih tahu ini. Allah lebih tahu apa yang terucap dari lisan dan apa yang terbesit dari hati kita. Makanya usahakan ketika berdoa, fahami apa yang kita baca. Kalau nggak mampu berbahasa Arab, tidak mampu menghafalkan doa-doa dalam Al-Quran dan Sunnah, berdoa dengan bahasa kita sendiri. Karena itu akan lebih khusyuk. Supaya kita faham apa yang kita minta. Yang anehnya, lisan berucap, berdoa, sementara hati kita ini tidak sinkron. Apa yang diucapkan oleh lisan? Ya. Dia berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan segala dosaku. Tapi di sisi lain dia memikirkan bagaimana caranya dapat mobil. Dia meminta Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedangkan di sisi lain hatinya memikirkan bagaimana bayar cicilan dan lain sebagainya. Ini bukan adab di dalam berdoa. Ketika kita berdoa betul-betul hadirkan hati. Maknai apa yang kita baca dalam doa-doa tersebut. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya doa itu adalah sebuah ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan, meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik ad-du'a. Walihada fa in da'a ghaira Allah min asy-syirk. Oleh karenanya siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Wa fa'iluhu musyrik, dan pelakunya disebut musyrik. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, sedangkan dia tidak punya dalil untuk melakukan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sungguh hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Syirik yang kedua, syirkun niyati wal iradati wal qasd. Syirik dalam niat dan tujuan. Ini termasuk syirik besar. Jadi syirkun niyati wal iradati ada dua. Ketika niat dia beribadah, ketika tujuan dia beribadah semata-mata untuk mencari dunia, sama sekali tidak ada Allah di situ. Kosong hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk kepada syirik besar. Adapun syirik kecil, nanti yang akan masuk syirik niat, akan masuk syirik kecil, ya adalah ketika seorang beribadah dicampuri dengan riya, ini syirik kecil. Adapun syirik besar itu ketika betul-betul tidak ada Allah di dalam hatinya. Dia beribadah untuk mencari dunia. Dia beribadah cuma untuk bagaimana dia mendapatkan keuntungan dunia saja yang dikejar. Sama sekali tidak ada untuk akhirat. Ini syirik besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada dia, kata Allah. Yang menghendaki kehidupan dunia, Allah akan berikan. Allah akan sempurnakan apa yang dia minta. Dan sama sekali dia tidak dirugikan.
Akan tetapi ayat setelahnya mengatakan ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Namun mereka juga yang nantinya di akhirat tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali neraka jahannam wa iyadzu billah. Wa habita ma sana'u, dan sungguh akan runtuh, akan sia-sia terhadap apa yang telah mereka perbuat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah, terhapuslah terhadap apa yang telah mereka perbuat. Fa'awdahatil ayatu anna man arada bi'amalihi dunya la ghair ata'atahu Allahu minad dunya ma arad. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya siapa yang menginginkan dunia di dalam ibadahnya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia tok, maka Allah katakan a'tahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya terhadap apa yang dia inginkan dari dunia. Walakin amaluhu habitun fil akhirah, akan tetapi pahala-pahalanya akan runtuh di akhirat kelak, tidak ada sama sekali. Fa hadza wa'id, dan ini sebuah ancaman. Nah, kemudian yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dia taat kepada hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah adalah sama dengan hukumnya Allah. Apalagi kalau misalnya mengatakan bahwasanya hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia taat dengannya. Nah, ini termasuk syirik di dalam ketaatan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah ya kepada mereka di antara mereka seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu dari Al-Qur'an. Syirik yang keempat yaitu syirkul mahabbah. Syirik di dalam mencintai. Wa annahu wa dzalika bi anna yuhibba ma'allahi ghairi ka mahabbatihi lillahi aw ashad. Dia mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala atau lebih. Di mana cinta di sini menunjukkan cinta yang dibarengi dengan ketundukan dan menghinakan diri. Jika ada cinta yang dibarengi dengan ketundukan, penghinaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar. Ya. Syirik besar. Tidak sama dengan cinta yang tabii. Cinta sama anak, cinta sama istri biasa ini. Tapi jangan sampai cinta kita sama anak, cinta kita sama istri kemudian melebihi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Dan jika kita cinta kepada sesuatu yang dibarengi dengan rasa tunduk, rasa hina kita kepada sesuatu tersebut selain Allah, syirik besar. Syirik besar. Cinta kepada fulan misalnya, yang dia tunduk-tunduk ketika berhadapan dengan fulan, apa yang dia katakan dia terima semua. Dia menghinakan dirinya di hadapan fulan tersebut. Ya. Saking cintanya, apapun yang diinginkan oleh orang tersebut, dia akan memenuhinya. Maka cinta di sini adalah cinta yang salah dan cinta yang menunjukkan sebuah kesyirikan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia
ada yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita enggak boleh ya lebih kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta kepada yang lain harus dibangun di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada anak, cinta kepada istri harus dibangun atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala anak, tatkala istri, tatkala orang tua mengajak untuk bermaksiat, mengajak untuk berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya kita cintai tidak boleh kita taati. Karena kenapa? La ta'ata fi ma'siyatil makhluq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika sudah mengarah kepada maksiat kepada Sang Khaliq. Cinta kepada orang tua, cinta. Siapa yang tidak cinta sama orang tua? Tapi tatkala orang tua menyuruh, mengarahkan kepada sesuatu kemaksiatan, maka tidak boleh kita taati. Karena kenapa? Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian 4 hal ini termasuk syirik besar. yakni syirik di dalam berdoa. Kemudian syirik di dalam niat dan tujuannya. Yang ketiga, syirik di dalam ketaatan. Kemudian yang keempat, syirik di dalam mencintai. Ketika cinta kita kepada sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan rasa tunduk, rasa penghinaan di hadapannya, maka ini sudah termasuk syirik besar. Ya, karena tidak ada yang lebih pantas untuk kita cintai, ya, yang penuh dengan, yang dibarengi dengan rasa tunduk dan patuh, penghinaan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik besar. Kemudian syirik kecil, asyirkul asghar. Asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu syirik jami'ul aqwali wal af'al lati tuaddi ila syirkil akbar. Syirik kecil adalah semua perkataan, semua ucapan dan semua perbuatan yang menggiring seseorang untuk melakukan syirik besar. Itu namanya syirik kecil. Semua perkataan, semua perbuatan yang membawa seseorang untuk sampai kepada syirik besar, itu disebut syirik kecil. Wala yakhruju sahibuhu minal Islam. Akan tapi syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Walakinnahu yunqisu tauhid. Akan tetapi mengurangi tauhid. Dan syirik kecil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirku zahir, syirik secara zahir, syirik yang nampak. Syirik yang nampak. Syirik yang kedua adalah asyirkul khafi, syirik yang tidak nampak. Dan ini yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syirik al-khafi, syirik yang tidak nampak. Kenapa berbahaya, Pak? Karena tidak nampak. Kalau yang tampak mungkin bisa kita deteksi, oh ini syirik ini. Dari semua perkataan, dari semua perbuatan, ini perbuatan syirik. Ini perkataan menjurus kepada kesyirikan. Mungkin dapat kita berhindar darinya. Tapi kalau sudah syirik yang khafi, al-khafi artinya tersembunyi. Karena kita nggak sadar ternyata kita ada syirik ini. Allahumma musta'an. Ini lebih berbahaya. Nah, adapun syirik yang zahir, syirik yang dapat kita lihat, huwa alfadhu al-af'al.
dari perkataan dan perbuatan. Fal alfadhu kal halfi bi ghairillah. Contoh syirik kecil di dalam ucapan adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demi fulan misalnya. Demi penunggu pohon ini misalnya. Demi jin ini misalnya. Ini syirik kecil. Dan bisa menghantarkan kepada syirik besar. Sebagaimana sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim, di dalam Sahih Al-Hakim dari Abdullah bin Umar berkata, la yahlifu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka atau faqad kafara au asyrak. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kufur dan berbuat syirik. Wa qaulu ma syaa Allah wa syi'ta. Termasuk syirik di dalam ucapan adalah ketika seseorang mengatakan, kalau Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Apa maksudnya di sini, Pak? Atau dengan ucapan misalnya, kalau bukan karena Allah dan kalau bukan karena engkau. Ini syirik. Kalau bukan karena Allah dan kemudian kalau bukan karena engkau, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Mungkin nggak terjadi seperti ini. Ini syirik. Di mana bentuk syiriknya? Padahal dia mendahulukan Allah. Bentuk syiriknya adalah karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan fulan, dengan sesuatu tersebut. Jadi satu level. Kalau bukan karena Allah dan karena engkau, misalnya, tidak boleh. Kalimat seperti ini tidak boleh. Karena kalimat waw dan di sini artinya apa namanya? Mensejajarkan. Menyamakan level Allah dengan makhluknya. Tidak boleh di sini, Pak. Bolehnya seperti apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Kemudian, kalau dan ini menunjukkan satu level. Tapi kalau kemudian tidak, karena ada yang lebih dahulu. Siapa yang lebih dahulu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh, tidak masalah. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau, kemudian kamu, nah ini boleh. Tapi kalau mengatakan kalau bukan karena Allah dan kalau bukan karena kamu, ini tidak boleh. Ini termasuk syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir, dalam surat Al-Insan, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Dalam surat Al-Insan, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan apa yang kalian kehendaki itu semuanya berada di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ya. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aja'altani lillahi adlan?" Apakah engkau menjadikanku sama seperti Allah Subhanahu wa taala? Ini lihat. Rasulullah sangat takut terhadap kesyirikan. Bal ma syaa Allah wahdah. Coba lihat. Kata Rasulullah, bahkan itu semata-mata karena Allah. Itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah takut disamakan, diselepelkan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, kata Rasulullah SAW, apakah kamu menjadikanku sama seperti Allah? Selevel dengan Allah, bal masya Allah wahdah. Bahkan ini semuanya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menunjukkan tauhid.
Adapun dari segi perbuatan, famithlu labsil halaqati wal khayti li raf'il bala' atau daf'i, menggunakan hilaq. Hilaq ini adalah bundaran. Kalau hilaq artinya bundaran atau ikatan dari benang, baik kalung, gelang, atau biasa yang kita lihat apa namanya di sini, sabuk ya, yang terbuat dari benang tertentu, ya, yang biasanya itu ada keyakinan tertentu. Bohong kalau nggak ada keyakinan. Ngapain dia pasang itu kalau nggak ada keyakinan? Kan biasanya ada orang tua, anda ini cuma untuk ini kok, kan begitu Pak ya? Itu ngeles aja itu. Potong. Inza'ha, kata Rasulullah SAW, lepaskan. Ya, suatu ketika Rasulullah melihat ada seorang anak yang dipasangkan kain dipasangkan benang-benang tersebut di badannya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Inza'ha, fa innahu la yazidu illa wahna. Lepaskan, karena ini tidak akan menambahnya kecuali akan menambah lemah orang ini. Anak-anak yang dikasih seperti ini Bapak Ibu, bukan malah justru semakin sehat, bukan malah justru semakin terhindar dari bahaya, malah justru mendatangkan bahaya. Malah justru akan sering sakit. Karena apa? Mengundang jin. Mengundang jin. Maka lepaskan ketika kita melihat hal tersebut. Ya. Dan ini sebuah kesyirikan. Ini termasuk kesyirikan. Nah, kemudian asyirkul khafi. Nah, dan banyak sekali. Nanti kita akan bahas, buku ini akan membahas nanti macam-macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Ya, sebelum itu kita akan bahas asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Artinya syirik yang tidak nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut terhadap syirik ini. Pernah bersabda, hadis hasan diriwayatkan Imam Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian ini adalah, itu para sahabatnya. Sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ar-riya. Riya. Apa artinya riya? Dari kata ra'a yara, riya, melihat. Riya mau dilihat. Beribadah supaya dilihat orang. Beramal supaya dipuji orang. Beramal supaya disanjung orang, dan lain sebagainya. Ini semuanya riya yang Rasulullah SAW sangat takut terjadi pada para sahabatnya. Apalagi dengan kita Bapak Ibu. Kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, luar biasa fitnahnya. Potensi untuk melakukan riya itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau di zaman sahabat tidak ada. Artinya unsur-unsur yang bisa menjatuhkan, menjerumuskan mereka kepada riya itu sedikit. Nah, kalau kita sekarang, subhanallah, apa-apa sudah bisa kita pamerkan. Kalau dulu orang itu kalau mau memamerkan apa yang dia punya, dia pergi menyewa tunggangan, pergi pamer dia ke pasar, naik kuda, naik onta, baru dia pamerkan, ini punya saya, ini saya begini dan seterusnya. Nah, kalau kita sekarang jangankan pergi ke pasar, di rumah saja sudah bisa riya. Di dalam kamar saja bisa riya. Bagaimana bentuk riyanya? Status. Update. Media sosial. Alhamdulillah. Tadi saya bisa tahajud. Alhamdulillah. Tadi tahajud saya 11 rakaat. Alhamdulillah, saya tadi sempat witir. Alhamdulillah,
Tadi sempat hadir kajian di Masjid Amaliyah. Ketemu temannya, apa kabar? Kemana juga nggak nampak. Bapak dari mana? Alhamdulillah saya hadir di Masjid Amaliyah tadi. Oh, kajiannya mantap. Ria. Potensi untuk ria sekarang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahul musta'an. Luar biasa. Wallahi luar biasa. Dan ini harus takut kita, Bapak Ibu. Harus takut kita. Bahaya. Bahaya sekali. Pamer. Ya. Ini semua orang bisa lihat, Pak. Orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kenal pun bisa lihat semuanya. La ilaha illallah. Nah, jadi syirik yang tersembunyi. Huwa syirku fil iradati wan niyat kal riya'i was sum'ati ka an ya'mala 'amalan mimma yataqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi thana'an nasi 'alaihi. Yani syirik dari segi hati, niatnya. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk dilihat? Apakah untuk didengar? Kalau untuk dilihat, untuk didengar, untuk dipuji, untuk disanjung, habis amalannya. Tidak ada nilainya. Nol. Kecil besarnya ketika ada riya, habis. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, riya besar kecilnya wa indaqqa, meskipun kecil tipis tetap menghapuskan amal. Mau riya di hadapan 100 orang atau riya di hadapan 1 orang, sama saja. Riya ya tetap riya, namanya riya tetap riya. Ka'an yuhsina salatahu aw yatasaddaq li ajli an yumdaha yasna alaih. Seperti orang yang memperbaiki salatnya atau orang yang banyak bersedekah supaya dilihat orang saleh, orang baik, orang khusyuk. Wa aw yatalaffadhu bidzikri wa yuhsinu sautahu bitilawati li ajli an yasma'hu an-nas. Atau dia berzikir atau dia baca Quran sehingga baca Qurannya itu dengan niat supaya orang ini memujinya. Bahaya nggak Pak? Yang imam-imam di sini bahaya nih. Kalau imam nggak benar niatnya, makanya kita harus baca niat doa terus. Nggak boleh kita terlepas dari berdoa supaya tidak riya, tidak sum'ah. Bahaya Pak. Hati kita ini lemah. Wallahi lemah. Sedikit saja melenceng. Kalau nggak betul-betul memperbaiki, menjaga niat, bahaya. Nggak ada artinya. Capek-capek aja kita sholat, ternyata tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Wa yuhsinu sautahu bitilawati li ajli an yasma'hu an-nas fayathnu alayhi wa yamdahuhu. Ya. Dia memperbaiki bacaannya, memperbaiki suaranya supaya apa? Dipuji orang. Oh, Masya Allah, fulan kalau imam luar biasa. Kalau niatnya untuk mendapatkan pujian orang, langsung habis nilai pahalanya. Kalau begitu gimana Ustaz? Baca Qurannya nggak usah dibagus-baguskan dong. Salah juga. Ya, karena ada dalil yang lain. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kata Rasulullah. Tidak termasuk golongan kami orang yang baca Quran tidak memperbaiki bacaannya. Ya, kalau baca Quran ya harus bagus, melantunkannya dengan indah. Ya. Yang dengannya ya akan lebih menambah tadabbur kita, khusyuk kita, tafakur kita terhadap makna-maknanya. Ya, tidak menjadi masalah, tapi jaga niat. Ini yang penting nih, jaga niat. Wa riya'u idza khalata al-amal abtalahu. Kalau riya sudah masuk dalam amal-amalan kita, batal semuanya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
Dalam surat Al-Kahfi 110, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal saleh dan jangan berbuat syirik. Wa minhu al-amal li ajli at-tam' dunyawi, kaman yahujju aw yu'adhdhin aw ya'ummu an-nas li ajli al-mal aw yata'allamu al-'ilma asy-syar'i aw yujahid li ajli al-mal. Termasuk juga mereka yang beramal untuk mendapatkan ketamakan terhadap dunia. Orang yang berhaji, orang yang azan, orang yang menjadi imam untuk mendapatkan harta saja. Orang berhaji ini bahaya, Pak. Yang maksud di sini mungkin orang-orang yang pembawa jamaah, pembimbing jamaah, haji atau umroh. Kalau niatnya semata-mata mengejar harta saja, fulus saja dikejar, duit saja dikejar, batal. Percuma dia haji, percuma dia umroh. Tapi kalau misalnya kita berhaji, kita berumrah, ternyata di balik itu ada manfaat-manfaat dunia, ini tidak masalah. Tapi jangan menjadi tujuan utama adalah dunia dan harta. Jangan dibalik. Ya. Harta dulu baru akhirat. Enggak. Harta dulu yang akhirat dulu yang dikejar. Ibadah dulu yang dikejar. Kalau ada manfaat-manfaat dunianya, walillahilham. Sama juga orang-orang yang azan, orang yang imam, yang biasanya kan kalau di tempat-tempat tertentu ada imam-imam tertentu, Pak. Ada ditunjuk fulan jadi imam. Sehingga ya memang kerjanya ya jadi imam dan muadzin. Tidak ada kerja lain. Dia betul-betul menjaga masjid ini, ya. Azan dia, ya, kemudian imam juga dia, sehingga dikeluarkan pengeluaran-pengeluaran ya dari muhsin atau dari pemasukan masjid untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau di Indonesia ini jarang seperti ini, Pak. Karena semuanya bisa jadi imam. Tapi kalau di negara-negara tertentu itu masya Allah. Kuwait misalnya, di Qatar, ya, mereka mengambil imam. Makanya diantaranya banyak pengrekrutan imam dari Indonesia. Indonesia ini masya Allah, Pak. Karena kenapa? Indonesia pertama bacaannya bagus, kemudian kedua banyakkan suaranya bagus. Suaranya juga bagus. Makanya biasanya ada pengrekrutan, dibuka, ya, kesempatan untuk menjadi imam di negara mana misalnya. Dibutuhkan 30 orang, 40 orang misalnya, seleksi. Dan mereka masya Allah dikasih semuanya, gajinya besar, Pak. Bisa sampai 15 juta, 20 juta sebulan. Ya, di tempat-tempat tertentu. Jadi betul-betul dia imam. Tidak ada kerja lain. Kalau kita di sini kan enggak, yang datang jadi imam. Siapa yang mau jadi imam? Kita sorong-sorongan. Pak, kamu Pak, fulan. Bukan begitu sebenarnya. Ditetapkan Anda imam. Kalau imam ini nggak ada, maka ada serepnya, ada penggantinya. Jadi nggak sembarangan. Supaya jelas, jangan nanti ada orang baru kebetulan pakai gamis, pakai peci, pakai serban, datang ke masjid ujungnya langsung Pak imam Pak. Tahu-tahunya nggak benar bacaannya. Ya, boleh seperti itu Pak. Makanya tentukan imam yang benar. Ya, seperti itu seharusnya. Nah, ketika mereka dipilih seperti ini dengan tujuan niatnya hanya untuk mendapatkan harta saja dari imamnya, dari azannya, termasuk kesyirikan. Rasul bersabda, ta'isa abdud dinar. Celakalah hambanya dinar. Celakalah hambanya dirham. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak Imam, tafadhal. Tafadhal.
Dengan itu siapa? Jadi kalau tidak masih itu dia tidak merasa apa. Jadi mempersilahkan itu apakah benar? Yang kedua di luar teks. Ya. Kata Rasulullah mengatakan berwudu sampai tetes air terakhir. Gimana? Sampai tetes air terakhir dari saya sudah berwudu langsung melap wajah. Ya. Apakah dibiarkan wudu itu memang kering sendiri atau boleh dilap? Kalau saya selalu dilap, tapi kajian Rasulullah sampai tetes air terakhirnya. Satu dan satu dua teks. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fi. Ada lagi kita jamak pertanyaan. Assalamualaikum. Menimbulkan ketaatan, keburukan, penghinaan secara diri. Nah, kalau sekarang ini kan misalnya banyak nih pejabat apalagi misalnya ada panggilan dari gubernur yang berapapun sudah terima atau patuh taat apa yang disuruh mereka kerjakan. Ini pun misalnya mohon maaf di dunia militer yang menggunakan sistem komando, apa yang kata atasan wajib dilaksanakan. Karena ini terhadap aturan agama, kadang mereka tidak patuh atau kurang. Misalnya dalam pencegahan prokes COVID, apalagi militer itu kan sangat matang ya. Istilahnya kadang masjid-masjid pun atur jarak. Sementara kalau kita sholat itu kan termasuk berbuat maksiat dalam beribadah di masjid. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Pak Imam tadi bertanya tentang wasilah ya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana setiap doa, hampir di setiap doa selalu dimasukkan nama beliau rahimahullah. Khususan di Abdul Qadir Jailani. Ya. Siapa sih sosok beliau? Kenapa harus beliau yang disebut? Ya. Yang pertama, ya. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama yang lahir pada tahun sekitar 561 Hijriah. Ya. Di Syekh Abdul Qadir Jailani bin Saleh bin Janaki Al-Jilani sebenarnya. Karena beliau berasal dari Al-Jilan. Maka dinisbatkan sebagai Al-Jailan. Ya. Kemudian beliau adalah seorang ulama, sosok ulama yang masya Allah wara' yang dan ahli ibadah. Ya. Dari ahli sunnati wal jamaah. Dan kemudian kenapa dikatakan Al-Jailani? Karena dinisbatkan dari nama negaranya dan nama tempat dia lahir. Maka disebut Al-Jilan. Sebenarnya Al-Jilan bukan Al-Jailan. Kemudian beliau seorang alim. Ya, seorang alim. Termasuk salah satu ulama dan tokoh pada mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini mazhabnya Hambali. Ya. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar, mengatakan Al-Jiliyu Al-Hanbaliyu Syekh Baghdad. Ya. Syekh Abdul Qadir ini adalah dari Jailan, bermadzhab Hambali dan merupakan tokoh yang ada di Baghdad. Ya. Dan kemudian kenapa beliau terus yang selalu disebut? Nah, ini masalah pertanyaannya pun saya nggak bisa jawab.
Kenapa terus beliau disebut namanya di setiap doa? Ya. Wallahu ta'ala. Saya nggak paham seperti apa sejarahnya, seperti apa kisahnya. Ya. Tapi ini adalah sesuatu kekeliruan. Ya. Sesuatu kekeliruan yang akhirnya menjadi sesuatu rutinitas. Sehingga orang itu kalau berdoa tidak disebut nama beliau, katanya kurang afdal. Ya. Ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Ya kita tidak memungkiri kesalehan beliau dan seterusnya. Tapi kenapa harus beliau yang disebut namanya? Kenapa tidak khususan ila Imam Syafi'i? Kan begitu, Pak? Kenapa tidak para sahabat-sahabat, para tabi'in, khususan ila siapa misalnya? Sufyan ats-Tsauri, khususan ila Abu Bakar, khususan ila Umar. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus dia? Kenapa harus beliau? Ya, dan tentunya hal ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya bidah. Iya. Hukumnya bidah dan bahkan bisa sampai kepada kesyirikan kalau meyakini keyakinan tertentu bahwasanya fulan beliau ini punya kekuatan ini dan lain sebagainya. Wallahu taala. Yang kedua tadi apa? Yang pertanyaan saya selalu lap tidak sampai titik terakhir. Duduk saya itu selalu lap. Hukumnya itu boleh. Diamkan atau boleh dilap? Boleh dilap. Boleh dilap. Kata para ulama tidak masalah dilap. Nah, tadi Pak. Ketika melakukan kesyirikan dan dia tidak tahu bahwasanya itu syirik, bodoh di situ, jahil di situ, maka tidak menjadi masalah. Akan tapi sekarang tidak ada lagi alasan kita untuk bodoh dalam hal ini. Kenapa? Wasilah media-media untuk belajar sangat banyak sekali. Makanya dituntut belajar. Ya. Kalau betul-betul dia tidak ada ilmu yang sampai kepadanya, tidak ada dai, tidak ada ustadz yang mengajarkannya, sehingga dia melakukan hal tersebut, ya mungkin akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebodohannya. Ya, karena kebodohannya dan tidak adanya kesempatan atau kemudahan untuk belajar. Tapi kalau sudah tersebar ilmu seperti ini, tidak ada alasan kita untuk tidak faham dan untuk bodoh dalam perkara-perkara syirik. Karena kenapa? Sudah ada ustaz-ustaz bisa bertanya, ya. Sudah ada sekolah-sekolah yang mengajarkan kita tentang tauhid, tentang ibadah dan lain sebagainya. Ya. Kecuali kalau misalnya betul-betul tinggal di kampung dalam sana, ya. Dakwah nggak sampai benar-benar nggak sampai ke sana. Ya mungkin barangkali listrik juga nggak sampai. Ya pedalaman sana, ya. Dia berbuat syirik kemudian meninggal, ya semoga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena alasan kebodohan tadi. Tapi kalau orang yang memiliki kesempatan untuk belajar kemudian dia bodoh terhadapnya, akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia enggak belajar? Nah, kemudian tadi apa lagi? Sekarang ini kan kayak di birokrasi banyak pejabat yang tunduk kepada atasannya. Lagi di militer ini kan sistem komando, apa kata atasan itu wajib dilaksanakan, tidak ada bantahan. Ya, selagi ketundukan, ketaatan tersebut tidak keluar daripada ya hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tapi yang bermasalah ketika kita tunduk kepada pimpinan, ya, apapun dia katakan kita tunduk. Suruh maksiat ya maksiat, suruh minum khamar ya minum khamar, suruh berzina berzina. Ini bahaya di sini. Ya. Ya. Kalau dia taat karena betul-betul ada penghambaan di situ. Betul-betul ada rasa ketundukan dan rasa menghinakan diri di hadapannya. Sehingga apa yang dia katakan harus kita kerjakan.
tanpa pandang bulu, mau maksiat, mau dosa, dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Tapi kalau masih dalam kebaikan, pimpinan menyuruh kita disiplin, pimpinan menyuruh kita supaya suka membantu misalnya, dan sebagainya. Kalau masih baik, masih positif, maka wajib ditaati. Wajib ditaati. Kalau sudah menyuruh kemaksiatan, maka tidak boleh kita taati. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika perintah itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya, atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, taat kepada pimpinanmu, tapi dengan syarat taatnya kepada hal-hal yang baik. Disuruh untuk bermaksiat, maka ini tidak boleh kita taat. Ada lagi tadi? Satu Pak, sebentar. Pertama tadi apa? Saya lupa Pak. Ya betul. Ya, batasan tunduk kita kepada makhluk, ya batasan yang wajar-wajar saja. Jangan sampai ada tunduk-tunduk sampai begini-begini. Tidak boleh Pak. Ya. Saking tunduknya kepada pimpinannya, saking tunduknya kepada atasannya, jalan pun sampai tunduk-tunduk. Sampai ruku-ruku. Hah? Tidak boleh Pak. Ya kalau salam, assalamualaikum Pak, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai berjalan di depannya sampai ruku begini, tidak boleh Pak. Kenapa? Karena ditakutkan di situ ada penghinaan dan ketundukan, sama seperti halnya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu, atau bahkan mungkin lebih. Dia lebih tunduk pada pimpinannya daripada Allah. Giliran di depan pimpinan dia tunduk-tunduk, giliran dipanggil sholat nggak mau ruku. Enggak Pak? Nggak ada orang seperti ini, ada. Giliran di depan pimpinannya sami'na wa ata'na. Tapi giliran di hadapan Allah sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat. Tidak mau tunduk kepada Allah SWT. Jadi batasan-batasannya ada. Tetap kita jaga kesopanan santunan, ya, tunduk dan patuh, ya, salam, ya, tapi tidak sampai harus ruku, tunduk, ya, apalagi sampai cium kaki misalnya, tidak boleh seperti ini. Ya, jangan kepada pimpinan, orang tua pun para ulama mengatakan ini tidak benar. Karena sujud dan sungkem itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan, cara berbakti kepada orang tua tanpa harus sekedar tunduk dan sujud saja. Ya, biasanya mohon maaf Pak, ini tradisi-tradisi yang salah seperti ini. Ya, sujud cium kaki orang tua. Tidak boleh Pak. Kenapa tidak boleh? Karena ini adalah ibadah. Pergerakan sujud ini adalah ibadah yang hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang ada contohnya dari Rasulullah, ya kita kerjakan, tapi tidak pernah kita dapati bagaimana sahabat kepada orang tuanya dan sebagainya sampai dia cium kaki, tidak ada. Ya. Berbakti sayang kepada orang tua, siapapun pimpinan, ada batasan-batasannya. Ya, tidak sampai harus sujud-sujud, tidak harus beruku-ruku. Karena ini adalah ibadah. Bukan berarti kita sombong, berarti kita durhaka kepada orang tua. Banyak cara yang lain untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Jangan selisihi. Pokoknya tetap yang harus kita utamakan dan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyampingkan daripada adab dan hormat kita kepada orang tua. Bantu orang tua, kasih uang, bantu, jenguk, butuhi kebutuhannya. Mohon maaf Pak, biasanya tradisi ini kan biasanya kalau lagi pengantin ya. Hah? Lebaran ada juga. Lebaran sujudnya cuma lebaran Pak. Ya, setelah sujud lupa dia. Ya.
Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Bukan berarti kita orang yang kurang ajar. Bukan. Kan bisa cara yang lain. Bisa cara yang lain. Tanpa harus tunduk-tunduk begini. Saya praktekkan, Pak. Saya mau lewat ke sana. Bapak berdiri di sini. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Jalan saja. Tangan ke depan begini. Tanpa harus begini. Kan tangan bisa ke depan begini. Permisi, Pak. Saya mau numpang lewat, Pak, ya. Assalamualaikum. Beradab nggak? Ada orang kurang ajar anak ini. Ada orang bilang begitu? Enggak. Tanpa harus begini. Enggak boleh, Pak. Karena ini karena pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga demikian. Ya. Orang tua juga demikian. Kadang orang sujud, ya, anaknya sujud, cium kakinya pas lebaran, pas menganten. Selesai itu durhaka lagi dia. Cuek lagi dia. Makanya fahamkan tauhid, fahamkan tentang agama. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar sujud-sujud, bukan hanya di waktu lebaran, tapi di setiap saat, setiap waktu. Gitu, Pak. Jadi seperti itu. Ya. Termasuk adat tapi tidak boleh menyelisihi daripada syariat. Jangan sampai mengikis tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa dengan cara yang lain. Maka kita katakan tadi, ada solusi lain. Karena ini ruku adalah sebuah ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, bukan berarti kita kurang ajar, bukan berarti kita kurang adab, tapi ini bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tunduk Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian orang-orang berdiri, itu Rasulullah tidak suka. Rasulullah tidak suka. Datang kemudian orang-orang yang berdiri, meskipun itu adalah adab, tapi ini Rasulullah tidak suka. Supaya tidak ada pengagungan yang berlebihan nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf, Pak, sebentar. Mohon maaf. Kalau di Indonesia ini, Masya Allah, ada adat atau ada adab, itu kalau cium tangan guru itu harus sampai. Betul tidak? Bolak-balik dicium. Sampai harus tuntun. Ada yang sampai cium kaki. Nggak boleh seperti ini, Pak. Ya. Adakah adabnya? Ada. Ya, salam, kemudian peluk, cium kepalanya. Cium kepalanya. Sama kayak seperti orang tua. Cium kepalanya. Ini yang diciumnya. Makanya kalau antum lihat, mohon maaf, bukan berarti kita masyayikh di Saudi di sana yang faham betul itu nggak mau dia dicium tangannya, itu nggak mau mereka dicium tangannya. Nah, tapi kalau kita cium kepalanya nggak apa-apa. Kalau kita cium kepalanya nggak apa-apa. Salam, assalamualaikum syekh, barakallahu fiik, itu biasa. Tapi kalau di sini malah justru aneh, kurang ajar katanya. Subhanallah. Ya, ini bukan berarti mutasyaddid, bukan berarti kita keras, tapi beginilah seharusnya, layaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah sebenarnya adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali, Pak, satu lagi. Afwan, tadi beli yang terakhir. Ini jam 7:30. Assalamualaikum. Ada gangguan pemikiran kita yang menyebabkan karena tidak karena Allah, artinya memang diganggu kita oleh setan. Supaya itu yang mengganggu suatu benda atau yang berbahaya oleh setan, tolong kita harus begini. Karena kita dalam menyembah. Ya. Ketika di dalam sholat datang gangguan-gangguan was-was, ya,
kita pikirkan ini, hati kita kemana-mana. Misalnya kita sedang sholat, alhamdulillahirabbil alamin, tapi memikirkan bisnis, memikirkan cicilan, memikirkan utang fulan belum bayar, dan seterusnya. Ini bukan bentuk kesyirikan, ini sebagai maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah bentuk bahwasanya syaitan berhasil menggoda kita di dalam salat. Ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Kecuali kalau dia salat mau dilihat orang. Beda dengan salat mau dilihat orang, kemudian salat memikirkan yang lain. Kalau mau dilihat orang, ini syirik. Tapi kalau hanya sekedar mengingat ini dan mengingat itu, pekerjaan ini bagaimana, atau memikirkan sendal barunya nanti hilang apa enggak, itu namanya waswasatus syaitan. Bagaimana cara menghindar? Segera alihkan pikiran kita, alihkan konsentrasi kita, berusaha mengingat apa yang kita, siapa yang kita berhadap kepada siapa, apa yang kita baca, kita maknai artinya. Atau dengan cara lain Rasulullah menyentuhkan, maka hendaknya an yanfuh, yakni berludah, ya, 3 kali di sebelah kirinya. Ya. Tapi kalau berjamaah hati-hati Pak. Berjamaah hati-hati. Nanti marah sebelahnya. Ya, meludah sedikit ke sebelah kiri dan beristiadzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaannya. Ya, tidak termasuk syirik kalau misalnya memikir-mikirnya. Kalau pemikirannya adalah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya kelihatan khusyuk. Makanya mohon maaf Pak, kalau sholat itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Maksudnya berlebihan seperti apa? Pergerakannya biasa. Allahu Akbar. Biasa. Jangan sampai Allahu Akbar. Wow. Tidak boleh seperti itu. Tidak begitu juga kalau sholat. Biasa Allahu Akbar. Ya. Bergeraklah seperti pergerakan dalam sholat. Tanpa berlebih-lebihan. Yang pasti ini yang harus dikontrol hati kita. Ya. Orang sholat supaya mau dilihat khusyuk. Tidak begitu juga. Ya, tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Oh iya, penamaan antara Allah dengan Muhammad ini juga termasuk hal-hal yang tidak baik. Yang sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Menulis nama Allah, nama kemudian Muhammad SAW. Ada di sini Pak. Ada. Pak Safri? Mana Pak Safri? Oh, ya. Sebaiknya ya jangan disejajarkan seperti itu. Kalaupun memang harus ditulis. Ya, makanya maaf Pak, kalau Bapak memperhatikan di Masjid Nabawi, Bapak kalau ke Masjid Nabawi, di setiap tiangnya itu kan banyak tiang itu Pak. Bapak kalau lihat di tiang-tiangnya itu, yang tertulis hanya nama Allah saja. Muhammad tidak ada. Tidak ada. Allah. Ya. Dan ini, mohon maaf, usahakan masjid itu tidak dihiasi berlebihan. Kalau bangun masjid sederhana saja. Ya. Karena saya lihat ada masjid, Masya Allah, itu hiasannya luar biasa. Kita masuk saja, wah. Ya, akhirnya ada beberapa hiasan-hiasan yang tidak baik. Contohnya apa? Menghias di depan sini, bikin tulisan-tulisan, sehingga kalau orang sholat baca apa gitu kan? Ya, jadwal imam, siapa yang khatib? Nah, kalau memang harus ada tulisan jadwal seperti itu, sebaiknya jangan di hadapan orang sholat, di samping kah, di belakang kah, supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang sholat. Nah, kalau seperti itu mungkin tidak masalah, karena tidak ada yang sholat seperti ini. Nah, kita sholat harus melihat ke tempat sujud. Nah, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah
kebodohan. Saya nggak dengar. Saya kurang paham. Apakah sebagai alasan? Ya. Wallahu ta'ala alam. Kebodohan yang betul-betul tidak ada lagi hujah untuknya belajar. Mungkin kasih uzur. Contohnya apa? Antum tinggal di sebuah pedalaman yang tidak ada lagi akses ke sana. Tidak ada jalan sampai ke kota misalnya untuk belajar. Tidak kenal yang namanya dunia yang lain, listrik, HP segala macamnya, enggak ada. Tinggal di pedalaman dan melakukan kesyirikan. Tidak ada jalan untuk belajar. Apalagi dai yang sampai ke sana. Terus Anda berbuat syirik di sana atas dasar kebodohan. Tidak ada jalan untuk belajar. Maka wallahu a'lam. Mungkin ini masih kepada uzur. Tapi kalau sekarang apa uzur kita? Apa uzur kita? Semuanya akan ditanya oleh, kenapa enggak belajar? Kenapa enggak mengaji? Bukankah sudah saya utus para nabi, sudah saya utus para ulama, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, sudah sampai ustadz-ustadz yang menyampaikan dakwah ini. Apalagi media sosial sekarang, hampir setiap hari kita bisa buka internet untuk belajar mana yang benar, mana yang salah. Tidak mau belajar, ini bukan alasan. Bodoh atas dasar ini, tidak belajar, maka ini tidak ada alasan. Tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Allah Ta'ala. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.